Kaisang lawan PDIP, siapa takut? Yang mau ke Depok ini jangan modal nekat karena populer. Jangan modal nekat ya karena ada kekuatan-kekuatan lain, tetapi nanti akhirnya tidak mampu untuk memimpin Depok. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Jadi kriteria yang pertama yang saya tawarkan, jangan coba-coba jadi calon wali kota di kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan. Jelang pemilihan kepala daerah Pilkada pada 2024, partai-partai politik di Kota Depok mulai mencari kandidat untuk calon wali kota Depok. Sejumlah nama digadang-gadang akan maju dalam kontestasi peserta demokrasi lokal ini. Sebut saja Imam Budi Hartono dari PKS dan Kaisang Pangarep yang diusulkan oleh PSI. Figur lain yang namanya sering beredar di publik adalah Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Depok Supian Suri. Ada sejumlah partai politik yang mempertimbangkan Supian Supri sebagai kandidat calon wali kota Depok. Salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kota Depok. PDIP menyatakan Sekda Pemkot Depok Supian Suri masuk dalam kandidat calon wali kota untuk diusung di Pilkada 2024 mendatang selain Kaisang Pangarep. Ketua DPC PDIP Depok Hendrik Tangle Alu menganggap Supian Suri punya rekam kinerja yang baik selama ini. Saya melihat Supian Suri sebagai rising star, dia lebih menjanjikan untuk membuat perubahan di kota Depok, ucap Hendrik. Menurutnya, program-program di Depok seperti penanganan sampah dan pengentasan kemiskinan yang optimal tak lepas dari peran Supian Suri. PDIP juga menganggap Supian Suri selama ini mampu menjaga toleransi di kota Depok. Hendrik lalu menegaskan bahwa Supian Suri baru sebatas kandidat yang dipertimbangkan. Keputusan akhir berada di DPP PDIP tingkat pusat. Hendrik enggan bicara banyak mengenai kans putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep diberi tiket PDIP untuk menjadi calon wali kota. Dia menegaskan bahwa keputusan berada di tangan DPP PDIP. Saya tidak mau menyebut Kaisang tidak diusung PDIP loh ya, semua menunggu keputusan DPP, kata dia. Terpisah, Ketua Fraksi PDIP di DPRD Kota Depok, Ikrafani Hilman, mengamini bahwa Supian Supri masuk radar partainya untuk diusung di Pilkada 2024. Dia mengatakan Supian Suri dan Kaisang Pangarep sama-sama punya kelebihan. Keduanya pun punya kans untuk diusung PDIP sebagai calon wali kota di Pilkada 2024 mendatang. Ya sama-sama punya kans kan? Kaisang punya popularitas, Supian Suri punya pengalaman. Dari mulai bawah sampai jadi sekda kan, kata dia. Diketahui, nama Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri dikabarkan masuk bursa calon wali kota atau Cawalkot Depok dari PDIP. Nama Supian masuk bursa Cawalkot PDIP selain nama putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Ketua DPC PDIP Depok Hendrik Tangle Alu menganggap Supian punya rekam kinerja yang baik selama ini. Supian Suri atau yang akrab disapa SS ini masih berstatus Sekda Depok sejak dilantik pada Juli 2021 lalu. Ia merupakan birokrat yang berkarir di berbagai jabatan di Pemkot Depok. Dihimpun dari berbagai sumber, pria lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN ini mengawali karirnya sebagai birokrat sebagai ajudan wakil wali kota pada tahun 2000. Kemudian, berbagai jabatan di lingkungan Pemkot Depok pun silih berganti diembannya. Pada tahun 2016, Supian menjabat sebagai Sekretaris BKP SDM. Ia juga pernah menjadi PLT Camat Cimanggis dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKP SDM Kota Depok di tahun 2020. Nama Supian Suri sempat menjadi sorotan publik ketika turun tangan dalam polemik relokasi SDN Pondok Cina 1 Depok. Polemik ini terjadi pada November 2022 lalu ketika terdapat rencana lahan SDN Pocin 01 mau dialihfungsikan untuk pembangunan masjid. Namun, langkah itu mendapat tentangan karena sekitar 200 siswa SD Pocin 1 tetap bertahan belajar di bangunan sekolah mereka. Supian awalnya sempat mengungkapkan alasan relokasi SDN Pondok Cina 1 selain untuk pembangunan masjid juga sudah tidak representatif untuk belajar siswa. Di samping kebutuhan akan masjid, juga untuk mengantisipasi suasana belajar anak yang rasanya sudah tidak representatif lagi karena di pinggir jalan, baik untuk keselamatan ataupun kondisi belajar, ungkap Supian. Di tengah ramainya penolakan, Supian kali itu sempat memfasilitasi audiensi dengan para wali murid SDN Pondok Cina 1.
Supyan saat itu mengatakan pihaknya sudah menyerap aspirasi yang diberikan para orang tua murid. Setelah ramai berpolemik, pada Desember 2022 lalu pemerintah Kota Depok memutuskan menunda proyek pembangunan proyek masjid yang akan mengambil lahan SDN Pondok Cina 1. Mas Kaisang masih punya peluang untuk berkontestasi di dunia politik, di gelanggang politik. Walaupun memang bahwa persepsi publik hari ini bahwa Pak Jokowi dan keluarganya dalam hal ini Mas Kaisang ini masih diasosiasikan sebagai bagian keluarga besar PDIP Perjuangan. Ya? Harapannya adalah rakyat itu memilih berdasarkan kapasitas yang akan dicalonkan. Berdasarkan kapasitas yang akan dicalonkan dan partai apa yang mengusung. Alhamdulillah saat ini ikhtiar kami anak muda Kota Depok untuk memajukan kotanya makin menjadi nyata. Dengan pernyataan Mas Kaisang ini membuktikan Mas Kaisang sosok yang tepat untuk memimpin Kota Depok. Kaisang memang kita belum kenal keterlibatannya dalam dunia politik. Tapi kan kita bisa menilai dari apa yang dia lakukan sebagai seorang profesional entrepreneur gitu ya. Dari pernyataan-pernyataan selama ini yang kita kenal, bahwa dia juga kuliah di perguruan tinggi terbaik di luar negeri ya. Orang begitu muda nih tanpa H. Lalu belum punya pengalaman di birokrasi kan? Belum pernah jadi salah satu pemerintahan dimanapun gitu ya. Agak terkenal karena sang Kaisang dan sepak bola ya. Itu ya, mengajukan sepak bola. Nanti Depok kalau dia jadi pasti maju sepak bolanya. Tapi kemudian masuk ke Depok sebagai wali kota di sebuah kota yang nyaris merupakan satelitnya Jakarta dengan segala tingkat yang bahkan kalau Anda jelaskan semakin membuat sulit loh kita menangkapnya. Tetapi saya melihat ini sebenarnya sinyal buruk gitu ya untuk demokratisasi kita gitu. Karena ini lagi-lagi melanggengkan sebenarnya praktik politik dinastik. Semakin Anda mengatakan tidak gampang menata Depok, semakin kita bertanya, sang pisang bisakah? Gitu. Jadi ini kalimat beliau ini punya dua sisi. PKS dengan tokoh yang sudah berpengalaman di situ begitu lama, itu punya kegagalan-kegagalan ya atau kekurangan. Kenapa dia bisa ya? Kenapa sang pisang bisa? Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan. Jadi kriteria yang pertama yang saya tawarkan, jangan coba-coba jadi calon wali kota di Kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Yang mau ke Depok ini jangan modal nekat karena populer. Jangan modal nekat ya karena ada kekuatan-kekuatan lain, tetapi nanti akhirnya tidak mampu untuk memimpin Depok. Pencalonan Kaisang gitu ya sebagai calon wali kota Depok, meskipun ini memungkinkan ya, kalau kita lihat kan waktu Pak Jokowi dicalonkan menjadi gubernur kan juga sama gitu ya. Dia dari Solo pindah ke DKI Jakarta. Intinya apa sih, kalau kita mendukung siapa aja, orang-orang yang bagus, apalagi anak muda ya, yang punya visi, punya program-program keren, pengen memajukan sebuah kota, kabupaten, kita dukung banget. Nah dulu Mas Kaisang kenapa tidak mau maju dunia politik? Kenapa sekarang ingin masuk dunia politik? Apa yang salah? Sesuatu yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, 3 hal ini sudah mantap. Saya berharap orang yang memimpin Depok ini, yang terpilih itu orang-orang yang matang dalam kepemerintahan, ya punya pengalaman panjang di pemerintahan.